Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini, edisi hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Dan tentu saja pemirsa Sultan TV, di setiap hari di bincang hari ini kita akan bahas isu-isu terkini, kemudian juga kita juga kehadiran narasumber tentu saja hari ini. Namun sebelum itu juga semoga pemirsa Sultan TV di rumah ini sehat selalu, bisa beraktivitas seperti biasa juga, dan diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Baik pemirsa, nggak usah lama-lama nih Hani, bridging openingnya karena udah nggak sabar juga Hani, kita pengen sapa dulu narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio Sultan TV. Kita hari ini akan bahas mengenai ekonomi melambat se-Jawa, Banten harus bagaimana? Sudah hadir Bapak Dr. Hadi Sujipto SMSI dari Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta. Nih kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mani? Sehat, alhamdulillah. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat juga ya? Oke. Sehat semua. Aktivitas lancar tapi ya? Masih harus tetap ke kantor. Harus setiap hari? Walaupun situasi pandemi gini, Pak? Ya, karena kita pimpinan harus paling tidak piket lah. Piket, jadi harus ada jaga gawang di kantor gitu, di kampus. Baik, oke. Nah ini Hadi baru pertama kali ketemu. Terima kasih banyak nih Pak Dokter, Pak Hadi sudah hadir di Sultan TV. Sudah mungkin hari ini kita akan bahas mengenai ekonomi melambat katanya se-Jawa nih di Banten sendiri. Namun sebelum itu bisa terlebih dahulu sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV yang saya hormati, mudah-mudahan hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Memang pandemi ini kita harus tetap senantiasa waspada, dan tentu kita juga harus menjaga kesehatan selalu seperti itu ya. Baik, harus ya, kesehatan nomor satu. Nah ini juga pemirsa Sultan TV juga ini diingatkan gitu Pak, bahwa memang karena masih situasi pandemi juga, bahwa memang harus terapkan apabila yang mau keluar rumah harus pakai masker terus. Karena masih bandel sih Pak, nih kalau misalnya lihat nih. Kalau di daerah atau di pelosok masih cuek ya. Masih cuek banget, Bahkan masih tidak peduli lah disuruh pakai masker tuh susah sekali gitu. Nah ini untuk pemirsa Sultan TV di rumah juga ini jangan lupa jika keluar rumah gunakan maskernya dan cuci tangan atau sedia hand sanitizer mungkin Pak ya. Dan juga jangan berkerumun atau hindari kerumunan atau physical distancing tentu saja. Nah baik, sebelum kita ke tema kita hari ini nih, terlebih dahulu mungkin pemirsa dan juga Pak Hadi sudah tahu bahwa memang dampak pandemi ini cukup besar sekali, banyak sekali di semua lini sektor gitu ya. Tak terkecuali adalah sektor ekonomi yang paling sangat terdampak. Hadi sampai bilangnya 3 kali sangat terdampak begitu nih Pak nih. Nah ini bahkan juga dalam data Badan Pusat Statistik atau BPS Banten tercatat ekonomi di Banten ini katanya terpuruk sepulau Jawa nih Pak. Kok bisa begitu? Bahkan katanya ini juga minusnya sangat jauh sekali dibandingkan kota-kota lain begitu. Nah ini seperti apa nanti fenomenanya bisa dijelaskan, kemudian juga apa sih yang terjadi, apa dampaknya. Nah terlebih dahulu mungkin pengen tahu nih Pak, bisa nggak Bapak jelaskan makna apa ya namanya, apa sih yang terjadi, kenapa bisa seperti itu, kemudian juga apa yang menjadi dampak paling terbesar? Ya, baik. Pemirsa Sultan TV yang saya hormati, jadi memang tidak terasa barangkali kita hampir 1 tahun ya. Makanya dengan istilahnya era new normal atau sebagainya, kita sudah nyaris berdampingan dengan pandemik kan begitu ya. Jadi entah sampai kapan kemudian pandemik akan berakhir ya, meski program pemerintah melalui vaksinasi sudah dilakukan dalam upaya untuk bisa menekan laju penyebaran gitu ya. Bahkan kita sudah tembus di atas 1 juta ya, penderita, sekarang makin bertambah. Kemudian di dunia pun hampir tembus 100 juta. Ya, kita nomor 9 terakhir saya bulan kemarin kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak naik lagi rankingnya begitu. Nah, ini tentu saja namanya pandemi ini berbeda dengan masalah-masalah terutama yang kaitan dengan ekonomi ya. Dulu krisis ekonomi di 97 ya, itu ya hanya berdampak pada sektor-sektor tertentu gitu ya. Kemudian sistem kemarin di 2000-an, 2008 dan sebagainya juga krisis moneter di negara-negara maju dan sebagainya. Tapi
di pandemik ini merontokkan semua sektor, Iya. ya, baik ekonomi dan sebagainya. Bahkan ada kepentingan yang bertabrakan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan lah dari sisi itu. Ya kita bisa merasakan ketika kebijakan pemerintah dulu melakukan PSBB ya, atau sekarang PPKK ya? Ya. Eh, PPKM. PPKM, masyarakat ingat PKK. PPKM lah. PKK. Ya sebetulnya kan itu ya ada pembatasan atau paling tidak dampaknya menghambat pergerakan mobilisasi Ya. masyarakat ya, terutama berkaitan dengan barang dan jasa ya, sehingga ya ini juga kalau kita melihat mulai pandemik di bulan Februari tahun kemarin sampai sekarang ya, ini yang nampak kemudian terjadi baik secara nasional maupun regional termasuk Banten. Jadi kalau mencatat ya ini karena saya harus bicara berdasarkan data ya. Jadi akademisi nggak bisa asal ini aja. Maka Banten pun mengalami kontraksi ya. Jadi kalau kita melihat di awal tahun di kuartal 1 ya, itu 3,2 masih positif, tapi ketika pandemi sudah terjadi maka terjun bebas lah istilahnya, kontraksinya sampai 7,34%. Kemudian di triwulan 3 yang pernah saya diskusikan di bulan dulu September ya. September, Di triwulan 3 pun Banten mengalami minus ya, pertumbuhan 5,77 dan sekarang tetap minus ya, 3,38. Tapi kalau melihat angka ini kan walaupun kemudian dia minus ya, apa yang kita dulu bahas tentang itu adalah sebuah resesi ya, karena dalam pertumbuhan selama 2 triwulan berturut-turut, bahkan sekarang ketiga kalinya di triwulan 4 pun tetap negatif. Berarti itu bayang-bayang resesi memang sudah terjadi. Dan ini yang kemudian tentu menunjukkan bahwa terjadi pelambatan atau kelesuan ekonomi ya. Terutama memang Banten ini tidak lepas dari sektor-sektor utama yang berdampak ya. Seperti katakanlah sektor industri pengolahan. Itu hampir memberikan kontribusi 1% lebih, 32 bahkan ya. Jadi ketika ini terkontraksi atau berpengaruh, maka otomatis pertumbuhan juga akan turun begitu. Yang kedua juga ada sektor-sektor perdagangan ya. Jadi namanya sektor industri pengolahan, perdagangan, reparasi mobil, sepeda motor dan sebagainya ya, termasuk konstruksi. Ini sektor-sektor unggulan ya, paling tidak 10 besar lah paling tidak ya, atau 5 besar lah. Yang kemudian kalau itu kemudian terkena imbas dari pandemik, otomatis kan pertumbuhan juga akan melambat begitu ya, terkontraksi lah, negatif. Tapi kita juga melihat dari pertumbuhan tadi ya, sebetulnya walaupun negatif, tapi menggambarkan satu geliat yang positif maksudnya. Kan dari triwulan 2 7,34 minus ya. Kemudian turun lagi, naik lagi sebetulnya walaupun minus, tapi 5,77. Sekarang pun tetap minus, tapi 3,38. Ya kalau kita bicara secara matematik kan minusnya tetap ya, tapi kan udah mulai ada kenaikan gitu minusnya gitu. Jadi ini ya mungkin bahasa statistik mungkin akan beda dengan bahasa ekonomi ya, tapi kita melihatnya bahwa ini ada satu geliat pertumbuhan. Kenapa? Ternyata di samping ada sektor yang kemudian negatif atau turun ya, tapi ada sektor-sektor yang kemudian yang naik, apalagi di pandemi ini kan ya sektor kesehatan ya, itu pasti kan permintaan akan APD, permintaan akan obat-obatan di masa pandemi juga tinggi. Kemudian yang kedua sektor informasi dan komunikasi. Nah ini kan anak-anak sekolah sudah tidak lagi ke sekolah, otomatis kan kuota itu kan jadi ya kita merasakan lah ya. Sekarang kalau nggak berlangganan wifi atau kemudian kuota internet itu kan makin besar. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa dua sektor ini justru kemudian meningkat, ya, booming lah seperti itu. Kemudian yang ketiga ya sektor pangan, ya karena kebutuhan makanan kita seharian artinya pertanian ya, baik itu kemudian perikanan, peternakan juga kan meningkat, apalagi seiring dengan kemarin-kemarin kan ada hari raya, kemudian Natal dan Tahun Baru, sekarang ada Imlek. Itu permintaan akan pangan juga makin tinggi ya terlepas juga bahwa bencana alam juga berdampak pada kenaikan harga dan sebagainya. Nah artinya ya kalaupun negatif tetap negatif, tapi ketika kita gabungkan jadi ya mungkin pemirsa Sultan TV ya, ini mungkin formulasinya BPS yang bisa menjelaskan dapurnya lah ya, rumusnya gimana, tapi ada pembobotan karena tadi paling tidak share dari seperti industri, kemudian juga perdagangan itu kemudian besar juga yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara juga yang share-nya kecil tapi ini juga tinggi pertumbuhannya ya, seperti tadi Infocom ya, kemudian kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau diramu bobot, kalau istilahnya dibobotkan masih tetap aja
kalau digabungkan masih negatif begitu. Masih, walaupun tapi ini walaupun minus juga ini ada geliat ekonomi Ya yang betul, memang makanya ini yang sedikit muncak gitu, harus Pak, ya? Oh, oke. yang tumbuh ini harus tetap dijaga. Nah, yang sedang terkontraksi ini juga harus bisa bagaimana kita mendorong untuk bisa lebih tumbuh, karena memang namanya perdagangan kan ada kelesuan, terutama ya ini Banten kemarin yang disampaikan oleh Kepala BPS ya, itu kan faktor dari industri. Baik. Kalau kita melihat industri Banten kan banyak tuh. Ya. Tapi memang industri-industri besar, kimia, ya seperti Sandra Asri dan sebagainya itu kan cukup dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Banten. Nah, kemudian ekspor, ya ketika negara-negara ada ya dengan pandemik ini pun sudah menghentikan beberapa aktivitas industrinya atau impor dari mereka ke kita, ya otomatis kan tersendat. Barang tidak bisa terdistribusi keluar negeri seperti itu. Jadi ya kalau dari sisi PDRB, sisi pengeluaran antara ekspor dan sebagainya ini kan ada gangguan lah begitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan di awal 2021 ini negara-negara lain yang biasa kita ekspor itu sudah mulai menggeliat juga ya, diharapkan seperti itu, dan ekonomi juga mereka sudah mulai ya ada tumbuh lah begitu, sehingga harapan kita hal-hal yang tadi share-nya besar yang kemudian terkontraksi ini bisa sehingga ya harapkan bisa pulih kembali lah gitu ya. Mau pulih sebutnya pulih agak butuh waktu mungkin ya, tapi paling tidak gitu. ada peluang-peluang lah untuk bisa kemudian mengisi, katakan untuk ekspor berarti kalaupun tidak dengan negara yang dituju ya harus ke negara yang lain lah, misalnya ke Timur Tengah kah, ke sebagainya. Makanya kan banyak ke Eropa dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya bertanya, apakah Banten seterpuruk itu atau keterpurukan ekonomi sangat terpuruk atau seperti apa kondisinya? Ya kalau kita lihat hitung-hitungan ya mungkin secara matematik saya katakan ini kan ada bahasa matematik statistik, ada bahasa ekonomi ya. Jadi kalau lihat hitung-hitungan memang kita yang paling terbesar terkontraksinya kan itu tadi 3,38 ya. Yang paling kecil kan Jakarta. Jadi kalau sebetulnya semester triwulan 4 ini kalau kita melihat data triwulan 3 kemarin itu juga sama. Hanya kemarin waktu di bulan September kita nggak bahas itu sebetulnya. Jadi kalau saya lihat data di triwulan 3 ya, di bulan September, sekitar bulan September, Banten pun sama terendah. Tertinggi mas saya. Tertinggi minus 5,77%. Ya, di mana Pulau Jawa itu minus 4 ya. Berarti kan kita yang paling tinggi ya. Kemudian misalnya di sini Jabar 4, minus ya, ini semua ya. Kemudian Jateng 3,9, tapi intinya Banten tertinggi seperti itu. Baik. Nah, kaitan dengan tadi, apakah ini yang terpuruk? Ya, kalau secara matematik iya. Tapi kalau melihat dari share-nya, nah ini lihat share dari artinya apa? Bagaimana pengaruh ekonomi Banten mempengaruhi ekonomi Jawa? Nah ini lihat ternyata Banten kecil, ya. Pengaruhnya? Iya, artinya gini. Kalau kita melihat data juga ya, misalkan Jakarta itu memberikan kontribusi 30,34%. Karena apa? PDRB Jakarta itu hampir 1.792 triliun. Nah, Banten hanya 626,44 triliun. PDRB-nya? Ya, jadi share-nya hanya 6,82. Dan yang paling kecil adalah Jogja, ya karena Jogja secara teritorial juga kecil. Benar. Hanya 1,55%. Jadi saya sebagai orang ekonomi, ya ini sebetulnya nggak masalah, walaupun dia ya terbesar secara nilai terkontraksinya, tapi share-nya juga ya kecuali kalau misalnya yang paling besar Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kemudian ternyata paling tinggi terkontraksinya, baru itu jadi masalah besar karena dia yang mensupport ya pertumbuhan Pulau Jawa. Nah, kalau Banten tadi hanya 6,82. Jadi ya memang ya istilahnya walaupun ada kontribusinya tapi kan tidak sebesar provinsi yang lain kan begitu. Tidak terlalu besar, tapi pengaruhnya ada walaupun sedikit begitu ada, ya. Betul. Tapi kan kontribusi ya, kalau saya bilang kontribusi kan berarti ya karena kecil ya, maka dengan kondisi seperti ini pun ya sebenarnya nggak begitu signifikan lah. Baik, jika dilihat dari keterpurukan ekonomi dengan kaitannya dengan resesi seperti apa? Ya kalau resesi yang mungkin secara teori ya bahwa di mana pertumbuhan ekonomi itu mengalami kontraksi atau negatif lah selama paling tidak minimal 2 triwulan, kita sudah terjadi ya di triwulan 2 dan 3. Dan sekarang di triwulan 4 di akhir 2020 kemarin pun masih negatif ya. Walaupun saya katakan tadi menggeliat. Menggeliatnya berarti nilai negatifnya makin kecil. Nah, ya. Artinya ini harapan bahwa ya memang kenapa itu masih negatif, karena melihat dari sektor-sektor unggulan ya itu masih terkontraksi. Artinya ya tadi industri. Karena memang Pulau Jawa mau diakui atau tidak, sektor industri semua saya lihat kecuali Jogja ya.
Jogja juga masih kalau soal industri juga itu ya karena share-nya terbesar dia terkonsumsi masih negatif begitu. Masih. Ya. Oke, baik. Kita akan lebih bahas lebih dalam lagi nih Pak, terkait Enggak. mungkin mengenai masih ekonomi di Banten katanya melambat nih. Apa Ya. sih yang harus dilakukan Banten sendiri? Kita harus Ya. jeda terlebih dahulu nih Pak ya. Silakan. Baik, Pak Dokter, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Sultan TV, jangan lupa saksikan tetap di Bincang Hari ini di sultantv.com. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari ini. Anda masih bersama dengan Hani dan juga narasumber Hani hari ini. Pak Dr. Hadi masih membahas tentang ekonomi melambat sebanten, sejawa, bukan sebanten, sejawa. Banten harus bagaimana katanya. Nah ini untuk pemirsa Sultan TV yang ingin berinteraksi secara langsung juga bisa langsung di official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi website kita di www.sultantv.co. Jika ingin bertanya secara langsung juga boleh sekali, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung dijawab juga oleh Pak Dokter nih hari ini.
Nanti bisa langsung di live chat ya, Anda bisa kunjungi YouTube-nya, di live chat langsung tulis, ketik apa yang ingin tanyakan, nanti insya Allah akan dibacakan paling nanti di segmen akhir nanti gitu. Nah baik, masih di pembahasan yang tadi, di pemirsa Sultan TV juga masih bisa saksikan informasi kami di sultantv.co dimanapun dan juga kapanpun Anda berada. Nih masih terkait tadi mengenai keterpurukan dan juga ekonomi yang melambat se-Jawa, Banten yang harus bagaimana. Nah ini melihat katakanlah kondisi di Banten tadi sudah disampaikan juga beberapa data-datanya begitu Pak, Bapak juga disampaikan juga data-data yang terkait juga. Lalu seperti apa nih Pak dampak atau mungkin kira-kira yang terjadi? Gimana langkah yang cepat dan juga tepat yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah sendiri? Seperti apa kira-kira? Ya memang ini ada kompleks ya. Kompleks dalam arti memang satu sisi pemerintah sekarang juga sedang dihadapkan pada penanganan COVID sendiri ya. Itu dana sudah banyak digelontorkan ya. Apalagi dengan vaksinasi sekarang baik pusat maupun daerah itu untuk apa ya, mengendalikan penyebaran COVID-nya ya. Ya, makanya itu banyak anggaran-anggaran di daerah yang disebut dengan refocusing ya. Refocusing jadi anggaran-anggaran yang kemudian harusnya dialokasikan itu ditarik dulu, kemudian difokuskan untuk apa yang prioritas, terutama untuk penanganan pandemik ini. Tapi bahwa ekonomi sekali lagi, ini sektor ekonomi yang harus juga tumbuh ya. Artinya ini kan mau tidak mau juga harus disupport ya. Maka yang kami lihat juga banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, kebijakan-kebijakan apa yang sudah baik fiskal maupun moneter, ya tentu terutama Banten sendiri ya. Saya ada beberapa kali mengikuti acara webinar atau istilahnya dengan pemerintah provinsi maupun OPD-OPD terkait ya. Ini kan sedang fokus untuk penanganan pemulihan ya, sebut dengan bagaimana untuk lebih membangkitkan kembali terutama pelaku-pelaku usaha. Kalaulah kemudian tadi bahwa sektor industri yang memang dominan di Banten, yang kemudian itu ada notabene adalah perusahaan-perusahaan besar, itu sudah ada penanganan sendiri oleh kementerian ya. Nah, hanya kita mensupport bagaimana bisa melakukan diversifikasi bukan produk tapi lebih pada pemasaran. Peluang-peluang mana negara-negara yang bisa apalagi di negara lain juga sudah mulai ada aktivitas ekonomi kembali. Nah, itu yang kita harus mencari pasar baru lah. Ya. Kemarin dengan Chandra Asri juga sudah melakukan itu ya. Jadi memang itu untuk ekspor kimia kita. Ya, itu. Nah, yang kemudian yang harus juga dipertahankan sekarang adalah sektor UMKM. Ini kan sektor yang sangat banyak ya. Pelaku-pelaku usaha yang kemarin juga terpuruk karena batasan-batasan ada kebijakan PSBB ya, sehingga adanya lockdown, beberapa acara-acara kemarin ingat betul ya ketika bulan September waktu kita membahas tentang penurunan yang lebih tinggi lagi, itu kan dampak dari ketika puasa kemudian tahun baru kita dilarang mudik ya. Benar, Pak. Tanah Abang bagaimana dulu pusatnya kita siap-siap mau lebaran harus menyiapkan ya namanya baju lebaran sebagainya kan tidak ya, bahkan mudik pun tidak. Jadi perputaran uang yang dulu udah disiapkan jauh-jauh hari para pengusaha pelaku UMKM ini kemudian tersendat ya, sehingga itu yang kemudian terpuruknya pertumbuhan kita. Nah, sehingga di sini tentu ketika dengan kondisi-kondisi sekarang tadi walaupun dengan PSBB terus PPKM dan sebagainya ini kan hanya membatasi mobilisasi. Tapi bagaimana pergerakan perdagangan ini harus tetap berjalan. Nah, yang saya lihat memang mau tidak mau kita sudah harus beralih segmentasi kemudian plafon penjualannya. Jadi tidak bisa door to istilahnya dulu konsumen mendatangi penjual dan sebagainya ya. Ya kita lewat sekarang dengan media-media online gitu ya. Nah, itu satu ya. Jadi ini sekarang bagaimana para pelaku-pelaku UMKM ini yang kalau kemarin ada beberapa webinar juga ini nggak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi ya, karena bisa jadi ada permintaan pasar yang banyak atau kemudian ada variasi-variasi yang bisa dikerjasamakan dan sebagainya. Jadi yang pertama itu harus bagaimana membangun kesadaran bagi pelaku UMKM untuk melakukan sinergitas dan berkolaborasi untuk bisa mengekspansi lah pasar-pasar yang sekarang orang istilahnya dengan HP lah gitu ya, apalagi dengan flash market itu ya, mohon maaf istilahnya ada Lazada, kemudian ada Shopee dan sebagainya, itu kan bebas orang mencari dengan harga-harga. Nah, ini bagaimana memasukkan produk-produk mereka untuk bisa ke situ. Bahkan beberapa saya lihat di
lebih teknis ke pasar aja ya. Ada beberapa pasar di Serang, di Cilegon, di Pasar Kerokot dan sebagainya itu sudah mulai punya apa ya, aplikasi yang kemudian si konsumen mau beli ayam, harganya berapa nih sekarang sudah ada. Mau ke siapa tinggal telepon situ. Langsung diantar sekarang. Jadi sebetulnya lebih mudah. Nah, ini yang harus kemudian dijembatani ya oleh pemerintah untuk kemudian bisa menumbuhkan kembali ekonomi. Nah, yang sekarang juga jadi masalah ketika pandemi ini terjadi adalah banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian merumahkan, itu sektor pariwisata ya. Kemarin pas di tahun baru kemarin juga ada larangan untuk menyelenggarakan acara-acara yang biasanya itu panennya mereka gitu ya. Akhirnya kan ada yang dirumahkan, ada yang kemudian di PHK, demikian juga industri. Karena ekspornya tadi sudah tersendat, maka ya barang nggak bisa didistribusikan. Nah, ini juga bagian dari jaring pengaman sosial yang harus disediakan oleh pemerintah pusat ya. Ada dulu BLT atau kemudian apa kemarin bantuan apa ya istilahnya. Nah, ini ya terlepas bahwa masalah di data ya. Di data itu kan rame tuh. Nah, ini penting juga karena harus satu data. Jangan banyak data ya. Data itu kan bisa diupdate setiap hari dan itu pengalaman Pak RT gitu itu dikejar-kejar warga karena semua pengen ini kan. Ya harusnya memang ya lihat faktanya seperti apa. Mereka ya sebut dengan tepat sasaran atau tidak bantuan itu. Ya kembali pada kesadaran masyarakat bahwa ya memang kondisi sekarang sudah susah gitu ya, tapi mereka yang membutuhkan akan lebih banyak gitu. Yang mana yang harus tepat sasaran. Jadi di situ saya pikir dan menggerakkan ekonomi pelaku-pelaku usaha kecil. Yang kedua, ini pada pekerja yang terdampak yang kemudian mereka sudah putus kerja atau kemudian dirumahkan, ini kan juga harus punya pendapatan untuk bisa dibelanjakan begitu. Oke, lalu apa sebenarnya yang memang harus diprioritaskan oleh Pak Gubernur? Katakanlah tadi Bapak juga sampaikan bahwa sebenarnya mudah dengan digitalisasi saja gitu kan. Maksudnya dengan digital saja ini sudah mudah gitu, bahkan bisa pesan apapun dimanapun kapanpun kita bisa diantar tanpa harus kita datang langsung ke tempatnya dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat kan juga tidak semua orang melek teknologi begitu Pak. Betul. Dilihat banyak apalagi di Banten khususnya gitu. Di Banten sendiri beberapa daerah itu di kota kabupaten itu mereka bahkan belum mengerti mengenai tata cara tentang seperti apa harus menggunakan internet dan lain sebagainya. Bahkan ada daerah terpelosok juga. Lalu seperti apa itu Pak? Ya ini memang tidak bisa di general ya. Artinya masyarakat kota akan lebih melek teknologi dibanding masyarakat desa. Terutama kalau konsumen sih mungkin bisa lah gampang. Ini kan yang pelaku-pelaku usahanya. Ya. Misalnya ini ya kebetulan saya juga aktif di pengusahaan Kadin ya. Nah kemarin juga baru mengadakan acara di Lebak ya, karena memang Lebak Pandeglang ini kan basis pertanian yang potensi ekonomi dari sisi pertanian kan tidak hanya masalah beras saja ya, pangan saja, tapi mencakup sektor peternakan ya, itu kan peternakan, perikanan, perkebunan, itu sektor pertanian. Nah itu ya kita punya potensi yang luar biasa di Banten Selatan. Besar sekali, ya, apalagi kebijakan pemerintah pusat maupun sekarang akan dibuka tol Serang Panimbang. Ya, memang selatan itu samping sumber daya alamnya juga pariwisatanya. Nah, ini yang harus hati-hati juga dikemas bagaimana untuk bisa memberikan daya ungkit ekonomi terhadap pembangunan daerah di selatan begitu ya. Nah, ya tadi kembali kepada masalah pelaku usaha, memang ini penting untuk dilakukan apa istilahnya pendampingan ya. Kan tidak hanya pemasaran saja, tentang packaging itu apa pengemasan gitu ya. Kan kita sebagai konsumen kadang kan kesan pertama melihat kemasannya dulu ya. Ini bagus, rasa dan sebagainya. Ini kan kadang mohon maaf masih sangat sederhana ya. Bahkan secara kualitas juga masih belum terjaga gitu ya. Terutama produk-produk olahan ya. Nah, sehingga ya yang perlu juga kita dampingi adalah meningkatkan nilai tambah. Jadi katakan misalnya begini. Petani katakanlah pisang ya misalnya di daerah Pandeglang maupun Lebak kan jangan hanya sebatas menjual pisangnya sangat murah. Iya benar. Ya, bagaimana ditingkatkan apakah itu jadi tepung pisang atau jadi selai atau keripik pisang itu kan nilainya lebih tinggi. Nah, tidak hanya membuatnya saja tapi juga harus mendampingi dari sisi bagaimana packagingnya tadi mengemaskan. Maka kami di Untirta itu punya fakultas teknik ya yang membantu dari sisi pengolahan dari mesin-mesinnya termasuk packagingnya. Nah, nanti dari ekonomi bisa aja berperan nanti untuk masa bagaimana membuat marketplace dan sebagainya pemasarannya. Nah, ini yang ya saya pikir di era milenial ini yang generasi muda kan pinter ya. Nah itu yang idenya banyak, inovatifnya banyak. Makanya ekonomi kreatif ini juga perlu kita kembangkan di Banten ini untuk bisa ya artinya mensinergiskan ya potensi-potensi anak-anak muda kita ini untuk bisa mereka ya istilah sekarang memiliki jiwa kewirausahaan, entrepreneur gitu ya. Benar. Jadi bukan hanya ya katanya apa sih entrepreneur
hanya pengusaha tidak, dosen katanya, walaupun saya kadang lebih banyak teorinya dibandingkan prakteknya ya. Tapi mahasiswa ternyata udah banyak yang bisnis dan sebagainya. Baik, oke. Tahu sebenarnya sektor mana sih Pak ini dari yang paling istilahnya bisa sangat membantu perekonomian di Banten? Yang mana sektor apa? Kemudian juga yang dilakukan pemerintah atau Bapak Gubernur kira-kira yang paling bagus untuk terus dilanjutkan gitu, katakanlah di Banten sendiri apa gitu. Tapi kayaknya harus jeda lagi kita bahas. Kita di segmen selanjutnya kita akan bahas, pemirsa, tentu saja nanti juga kita akan bahas di segmen selanjutnya, masih banyak lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Masih ada waktu di segmen akhir kali ini pemirsa, masih bahas juga tentang ekonomi di Banten. Dan tentu saja pemirsa diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live stream kami dan juga official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Baik, berbicara mengenai tadi sektor mana yang untuk menunjang Banten sendiri menjadi istilahnya ekonominya semakin meningkat atau tidak terpuruk lagi. Sektor paling tepat yang harus dilakukan atau menjadi prioritas utama Bapak Gubernur apa nih Pak? Yang pertama tentu kita harus memetakan wilayah ya, karena ini kan karakter wilayah beda antara Banten Utara, Tengah, Selatan. Nah ini kan harus dilihat karena itu ya penanganannya sesuai dengan apa yang menjadikan sektor unggulan. Ya, katakanlah yang utara ini kan banyak industri, dari mulai Tangerang, kemudian ya Tangerang juga ada faktor perdagangan ya, Tangerang Selatan dan sebagainya. Kemudian Cilegon, apalagi itu kan industri kimia dan sebagainya. Nah, akan beda ya, kalau Kabupaten Serang ada sebagian industri, ada pertanian, dan apalagi Lebak dan Pandeglang itu ada pertanian dan pariwisata ya, pariwisata. Jadi ini ya simultan saya pikir ya, secara holistik bahwa tidak bisa di kotak-kotak ya. Jadi bagaimana semua ini bisa dipetakan, dipotret, kemudian ya
saya yakin kan masing-masing OPD atau dinas, terutama ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini kan sudah punya tupoksi Iya, dalam masing-masing memenuhi ya. tugas-tugas masing-masing. Itu jadi satu. Yang kedua tentu yang sekarang sedang kita upayakan ya tentu bagaimana pengurangan dari dampak bukan pengurangan dari penyebaran dulu kan. Ini kan dikhawatirkan nih kemarin kan muncul ya lonjakan yang sangat tinggi pasca dari libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sempat zona merah juga kan ya? Sempat ya, kemarin kita merah semua kemana-mana itu. Bahkan daerah-daerah seperti Bogor kemarin juga sudah mulai dilakukan ganjil genap dan sebagainya. Ini kan memang kondisi yang memang sekarang ini sedang masih tetap meningkat ya. Jadi penanganan tentang masalah kesehatan juga satu fokus yang memang tidak bisa main-main begitu. Nah tentu ini yang kemudian yang juga harus diarahkan ya bagaimana ekonomi tetap berjalan lah, terutama masyarakat baik itu dari sisi konsumsi, karena saya melihat dari kontribusi PDRB sektor pengeluaran ini kan hampir di atas 62% ya, itu tergantung pada konsumsi masyarakat. Baik. Jadi ketika daya beli masyarakat menurun, otomatis ini kan melambat ya perputaran ekonominya seperti itu. Baik. Nah sehingga ini bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, nah ini kan juga harus dipotret lagi. Siapa-siapa mereka yang memang terdampak ya tadi seperti pengangguran ataupun yang akibat dari adanya yang dirumahkan, ada yang kemudian yang di PHK. Ini kemudian harus juga dibantu dari sisi jaring pengaman sosial. Makanya dalam teori itu kan semakin tinggi alokasi pemerintah terhadap jaminan sosial ini kan semakin baik dalam sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, gitu, oke. ya. Lalu untuk peningkatan ekonomi sendiri kan Pak tentunya juga ini perlunya tadi kerjasama semua pihak tadi juga tidak bisa, bahkan tadi Bapak katakan tidak bisa UMKM berjalan sendiri gitu. Betul, ya. Harus adanya dukungan semua pihak. Lalu peran kira-kira yang dilakukan masyarakat untuk menjadikan Banten ekonominya bisa meningkat seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Ya tentunya ini kalau dalam teori lagi ya, teori tapi bisa diaplikasi ya, disebut dengan pentahelix ya. Pentahelix itu artinya keterlibatan pemerintah, keterlibatan swasta, keterlibatan perguruan tinggi, keterlibatan media. Media juga masuk ya, termasuk Sultan TV juga bagaimana mengedukasi, bagaimana ini kan juga penting. Nah sehingga ya tadi sinergitas semua pelaku ya, tidak hanya pelaku saja, dari semua yang berkepentingan ini harus saling mensupport ya, tidak ada lagi pengkotak-kotakan seperti itu. Nah sehingga ya mungkin barangkali ada beberapa prioritas yang sekarang harus tetap tumbuh ya, terutama pelaku-pelaku usaha, karena ini kenapa harus UMKM walaupun bukan menafikan bahwa yang lain tidak penting ya. Tapi ini kan ya memang sebut dengan UMKM ini kan sebagai hal yang dulu sempat teruji tahan banting terhadap krisis. Tapi dengan pandemi sekarang ada krisis juga gitu. Nah, ini yang bagaimana untuk memberikan daya tahan ya, imun. Nah, untuk meningkatkan imun dan bisa lebih meningkat dari sisi aktivitas dan sebagainya. Ya, jadi ya terobosan sekarang dengan teknologi ya, dengan adanya pendampingan untuk bisa tidak gaptek akan teknologi, kemudian juga dari sisi produk, dari sisi pemasaran. Nah, makanya ini yang kita berharap juga pada generasi muda yang sekarang istilahnya sedang sekarang eranya era milenial ya, sangat gitu ya, itu juga memberikan kontribusi lah ya, ekonomi kreatif, karena saya lihat kreativitas anak-anak sekarang itu mahasiswa sekarang udah mulai bisnis, kan dia lagi mengandalkan orang tua dan sebagainya ya. Tengah pandemi kita ada peluang-peluang itu seperti itu. Nah ini yang saya katakan bisa secara sinergis, secara holistik ya, istilah bahasa nya ya, atau kemudian secara tadi berkolaborasi ya, pelaku-pelaku usaha itu nggak bisa sendiri-sendiri sekarang. Jadi bagaimana menjadikan kekuatan untuk saling memberikan daya tawar akan produk-produk mereka juga harus bergabung sesama. Makanya ini asosiasi apapun ya, ini kan harus kemudian semakin menguatkan ya, asosiasi tersebut untuk bisa tadi memberikan partisipasi dan kontribusi terhadap ekonomi kita. Katakanlah tadi generasi milenial juga ini representatif banyak untuk mengembangkan ekonomi di Banten khususnya. Lalu, tapi kan tidak semua juga pada akan sadar gitu. Tapi melihat kondisi di Banten, apakah anak-anak mudanya juga ini sadar untuk pengembangan ekonomi sendiri di wilayahnya sendiri? Ya tentu ini butuh satu iklim ya. Iklim ini kan bisa diciptakan oleh kebijakan, bisa diciptakan oleh kultur masyarakat yang memang ya terus terang saja juga merasakan, saya sebagai generasi yang dari generasi yang tahun 70-an dan sebagainya, ada memang perubahan-perubahan sikap, attitude dan sebagainya. Ya tentu kita tidak menghilangkan nilai-nilai luhur lah ya, yang identitas kita sebagai bangsa Timur dan sebagainya di era
modernisasi ini gitu ya, ya kita manfaatkan kemajuan teknologi itu sebagai satu kemaslahatan lah bagi seperti itu. Oke, baik, ini nggak terasa nih waktunya, aduh Iya. udah pakai jam lagi, ini pengen lihat jam kok nggak ada jamnya gitu. Iya, udah jam 10 ya. Udah hampir mau jam 10 Iya. nih, kira-kira apa yang menjadi catatan penting atau titik berat dalam perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini Pak? Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ya, baik. Jadi memang di tengah pandemik yang entah kapan berakhir ya, tapi kita bukan semakin pesimis, tapi bagaimana kita dengan di new normal ini, normal dalam arti normal dengan berdampingan ya, dampingan dengan pandemik ini ya, bisa kemudian memanfaatkan apa istilahnya potensi-potensi yang kita miliki ya. Dan kalaupun tadi dikatakan kita memiliki pertumbuhan yang negatif, sebetulnya itulah pertumbuhan yang sudah semakin menggeliat ya. Artinya angka negatif itu semakin kecil. Nah, ini yang kemudian kita manfaatkan, harapan di 2021 ini, di triwulan pertama ini, meski ya pandemik juga masih tinggi, makanya ini yang saya katakan pentingnya untuk saling apa ya, ya memang ada dua kepentingan, ekonomi dan ini, tapi saya katakan meski kemudian kita memang harus fokus pada protokol kesehatan, tapi tidak mematikan misalnya atau perekonomian seperti itu. Tinggal nanti kita bagaimana memanfaatkan potensi-potensi tadi ya dengan adanya teknologi sekarang, dan tentu pemerintah juga saya yakin betul sudah berjibaku lah ya, dengan kebijakan, dengan anggaran baik pusat maupun daerah. Tinggal bagaimana kita semua elemen masyarakat ini saling apa ya, memiliki satu pemahaman yang sama, bagaimana Banten ini bisa bertahan, bisa tumbuh ya. Tentu juga para pelaku-pelakunya tidak lagi ego sektoral. Nah, kita sebut dengan berkolaborasi dan sebagainya. Insya Allah lah, kalau dengan situasi yang sama ini kan biasanya ada kebersamaan ya. Baik, ya. Ada rasa kebersamaan, ada rasa solidaritas. Nah, ini yang mudah-mudahan hikmah di balik pandemik ini juga memberikan satu pembelajaran bagi kita ya. Semua pelaku, baik itu pemerintah maupun masyarakat, ini kemudian bagaimana bisa pandemik ini ya, kita berdoa senantiasa mudah-mudahan ini cepat selesai masalahnya dengan vaksinasi seperti itu. Dan yang kedua, ekonomi sehingga pulih lah. Jadi emang ada kejenuhan kita ya, terutama terus terang aja anak-anak nih ya, yang sekolah ini sudah kapan nih kata kita mau sekolah, kapan kamu mau liburan gitu. Ini kan hal-hal yang memang tidak bisa tidak, karena kita hidup di ya, sehingga ya tadi kadang jadi apa istilahnya kemarin tuh secara alamiah, siapa yang kuat yang bertahan, yang tidak ya kemudian ya, walaupun betul bahwa dalam istilah akidah kematian di tanah Allah kan ya. Karena baru beberapa kemarin terus terang saja kita mendapat berita teman-teman saudara yang ya terkena COVID ya, karena satu hal yang kemudian ajalnya tiba lah gitu, kalau kita katakan ya, akhirnya mendahului kita seperti itu. Jadi ini kita tidak bisa nafikan bahwa itu ada, tapi bagaimana protokol kesehatan tetap dijalankan dan bagaimana ekonomi ini bisa ditumbuhkan. Baik, satu lagi Pak, kira-kira closing statement-nya untuk masyarakat, untuk pemirsa Sultan TV di rumah, untuk pemerintah atau apapun yang ingin disampaikan di closing statement kali ini, silakan. Di sebelah sini Pak. Ya baik, pemirsa Sultan TV yang berbahagia. Jadi sekali lagi ya, kita senantiasa menjadikan apa istilahnya, kondisi pandemik ini ya tidak berputus asa ya. Bagaimana juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua ya tentu di tengah ini kita menyadari bahwa ini selalu memiliki dampak ya, baik dampak ekonomi, berdampak kesehatan, tapi optimisme kita ya, bahwa kita ya sebagai umat beragama juga selalu ada hal yang diajarkan ya, untuk hidup ini penuh optimisme. Tentu kita bisa memainkan peran masing-masing lah, baik itu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan sebagainya, sehingga ya hikmah barangkali di balik pandemik ini bisa kita minimalisir gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan dan bisa menumbuhkan perekonomian yang sempat terpuruk ya. Jadi optimis ini menjadi bekal awal lah kita agar tidak apa istilahnya terpuruk ya, sehingga jadi satu nilai kebangkitan dan kebersamaan, munculnya solidaritas ya, itu juga mudah-mudahan semakin meyakinkan kita bahwa kita bisa menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Amin, gitu, amin. gitu. Perlunya kerja sama semua pihak juga itu yang paling penting, dan kita harus optimis tadi Pak, benar Pak ya. Harus optimis, pemirsa Sultan TV di rumah juga ini harus optimis apapun yang terjadi. Mungkin juga nggak sedikit yang memang terdampak begitu Pak, ini nggak sektor ekonomi tapi juga yang dirumahkan. Bahkan tidak sedikit juga teman-teman Hani sendiri pun begitu Pak, dirumahkan dan PHK dan masih mencoba untuk mencari pekerjaan, kemudian juga masih mencoba lain sebagainya. Tetap
optimis, tetap semangat ya Pak ya. Iya. Harus tetap semangat, tetap optimis juga, dan yang penting juga adalah tetap menjaga kesehatan dan juga imun tubuhnya ini harus dijaga. Makan buah, terus kemudian minum vitamin ya Pak ya, terus suplemen dan lain sebagainya. Olahraga itu juga penting banget nih pemirsa Sultan TV di rumah. Jangan lupa juga untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun, kapanpun Anda berada. Ini udah menjadi hal yang wajib nih. Masker ya, Wah, harus menjadi hal yang wajib juga karena harus sekali digunakan setiap hari jika Anda bepergian atau keluar rumah. Tapi jika tidak terlalu penting-penting sekali, mendingan di rumah aja, ya Pak ya. Baik, oke, itu aja mungkin. Alhamdulillah hari ini sudah selesai perbincangan kita. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat juga Pak untuk teman-teman di rumah, pemirsa Sultan TV, untuk Hani apalagi begitu Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak ini sudah hadir di Sultan TV, kemudian juga sudah berbincang dan sudah sharing bersama teman-teman. Semoga nanti lain waktu bisa diundang kembali ke sini Pak ya. Jangan bosan ya. Jangan kapok, Bapak yang ini harus bilang, Bapak jangan kapok ke sini Pak ya. Terima kasih, apresiasi selalu Pak. Sama-sama. Sehat selalu, kemudian semangat terus, selamat bertugas selanjutnya nih, katanya ada acara lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini Bapak Dr. Hadi, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.